Oke, selamat datang kembali dengan saya, Sylvester Vianney Maro di sini. Sekarang kita akan membuat tutorial yang keempat, yaitu display data yang kedua. Kemarin kita sudah di video yang sebelumnya kita sudah buat display data yang pertama, kemudian sekarang kita buat display data yang kedua. Eh, kita lihat dulu yang kemarin yang sudah kita buat. Di sini ada visi, kemudian ada misi, lalu di sini ada tujuan. Kemarin sudah kita buat ini, kemudian ada deskripsi, ada logo. Nah, sekarang kita akan buat untuk buku tamu. Di sini display buku tamu. Di buku tamu ini ada untuk display buku tamu dengan uh, tambah buku tamu. Namun di sini kita akan buat untuk displaynya. Jadi kita langsung saja buka di kode editor. Nah, di sini di bagian ini kita akan membuat di bagian buku tamu. Kita ganti ininya jadi drop down menu. Jadi kita lihat di Bootstrap, kita cari yang bagian nav bar. Kita lihat yang ada drop down menu. Nah, ini ada drop down. Kita ambil yang ini di bagian yang ini sampai di sini. Copy, lalu kita bawakan di sini. Kita ganti yang ini. Oh, salah. Kita lihat yang lain. Di sini ada link. Nah, kita lihat di nav. Di sini. Di sini kita ambil yang ini. Mulai dari ini sampai di sini. Kemudian kita ganti yang ini. Nah, di sini kita ganti jadi buku tamu. Lalu di bagian ini satu kita hapus. Kemudian yang ini kita ganti jadi tambah data. Tambah buku tamu. Lalu ini kita pakai display buku tamu. Display buku tamu. Kemudian kita save. Kita cek. Nah, dia sudah muncul. Nah, ini ada tambah buku tamu, ada. Kita klik namun belum muncul. Nah, sekarang kita akan buat untuk display buku tamunya. Kita di modal. Kita gunakan modal. Di sini kita lihat yang modal. Kemudian kita ambil yang bagian data toggle-nya. Data toggle-nya sampai di sini. Copy, kita bawakan, kita taruh di display tamu, kita letakkan di sini. Nah, di sini ada my modal. Kita harus punya nama. Nama modalnya kita ganti jadi UMK sah. Modal UMK. Nah, setelah itu kita buat
Eh, ini kita buat ini di bagian eh, kita ambil modalnya sampai di hmm, di sini. Kita ambil sampai di sini. Kemudian kita letakkan di bawah nah. Ini modalnya. Lalu di sini ada ID, kita ganti, kita tambahkan nama, sesuaikan dengan nama modal kita, yaitu OMK, modal OMK. Lalu di sini kita ganti jadi buku tamu. Hmm, Oh iya betul, buku tamu. Tamu. Lalu di bagian close-nya kita pakai tutup. Nah, setelah itu kita save, kita coba. Nah, nanti dia akan seperti ini. Nah, kita sekarang akan membuat body dari buku tamu, isi dari buku tamu. Displaynya di buku tamu, kita isi di body ini. Nah, di sini kita akan ambil strip yang ada di sini. Di bagian ini, kita ambil yang dari tabel, tabel responsif sampai ini. Copy kita bawakan di sini, lalu kita taruh di sini. Nah, di dalam sini ID untuk ini tidak usah. Lalu di judul, nah di judulnya kita tambahkan satu. Ada nomor. Nah, di sini ada nomor yang nanti akan kita tampilkan, ada nomor. Kemudian ada eh, kita lihat database di buku tamu. Ada ID buku tamu, ada tanggal, ada nama dan komentar. Ada komentar, ada nama dan tanggal dan nomor. Ada nama, nomor, tanggal. Ada nama, kemudian ada nomor, ada nama, tanggal, lalu komentar. Kita hapus. Kemudian di bagian isinya, nah di isinya kita memanggilnya langsung. Jadi kita copy, kita ambil salah satu ini, taruh di sini untuk nomor. Nah, setelah ini kita hapus yang ini. Kita ganti variabel nomor plus plus. Artinya nomor kan increment, makanya kita taruhnya seperti ini.
Kemudian di sini ada nama. Kita lihat harus sesuai dengan nama, ada nama tamu, tanggal, dan komentar. Nama tamu, kemudian ada tanggal, lalu di sini komentar. Kita ambil langsung dari query-nya. Nah, ini query-nya kita buat select bintang from nama tabel kita yaitu buku tamu. Kita urutkan berdasarkan tanggal, order by tanggal, kemudian des. Nah, di sini kita di sini variabelnya variabel langsung nomor. Nah, untuk ini kita hapus. Nah, setelah itu kita save. Kita cek di sini. Nah, di sini masih ada error. Nah, di sini ada error, jadi kita lihat bagian nomor. Di bagian nomor ini kita kasih nah di sini masih error. Jadi kita lihat di scriptnya. Errornya ya ada variabel nomor. Di sini kita inisiasi variabel nomornya dulu. Satu, save, kita lihat. Display. Nah, dia jadi seperti ini. Kemudian kita lihat dia punya di sini kita kasih tabelnya small. Di sini juga lalu di sini kita lihat, kita refresh lagi, kita cek di display. Nah, dia jadi seperti ini. Nah, di sini ada ketika kita arahkan dia ada muncul seperti ini. Itu karena dia kita menggunakan tabel hover. Dia menggunakan tabel hover. Nah, jadi di sininya kita kasih ada nomor.
nama, ada tanggal dan komentar. Ini sudah. Oke, jadi ini untuk display, untuk kita buat display tabel data tamunya, input tamunya. Kemudian kita yang ke berikut, kita lanjut di bagian kegiatan. Di bagian sini, di sini ada titel, ada tanggal, kemudian ada um, ada titel, ada tanggal, ada gambar, ada lokasi, kemudian deskripsi. Jadi di sini saya sudah membuat dapat gambar ini dengan ini. Jadi di sini saya sudah kita akan membuat untuk kegiatannya. Saya sudah menyiapkan sebuah folder album yang di dalamnya ada foto yang nanti akan kita taruh di dokumentasi untuk kegiatannya. Jadi di bagian bawah sini, nah di sini ada judul kegiatan, kemudian ada tanggal, lalu ada hmm, foto, kemudian di sini kita letakkan lokasinya, lalu di sini untuk deskripsinya. Nah, di sini saya sudah buat sebuah di database kita, saya sudah buat sebuah tabel yang namanya kegiatan, di mana strukturnya ada ID kegiatan, ada nama kegiatan, tanggal, lokasi, dan deskripsi. Jadi kita ambil di script yang ini, kita di sini, kemudian kita ambil yang bagian PHP buka sampai PHP tutup ini. Kita ambil yang bagian ini. Copy, kita taruh di bagian ini. Nah, di sini select bintang from, nama tabelnya kegiatan. Kemudian kita order by untuk tanggalnya. Nah, di sini kita hapus yang ini. Nah, di sini kita sudah punya ada kolom. Nah, yang ini juga kita hapus. Kita hanya pakai yang di atas ini. Jadi bagian yang kedua ini kita hapus.
Lalu kita hanya pakai yang ini. Nah, di sini kita ambil yang ini, kemudian kita Ctrl X, kita letakkan di dalam while ini, karena dia akan melakukan perulangan. Nah, ini. Nah, judulnya ini kita kasih, kita buka tik PHP, kita akan isi judulnya dengan nama kegiatan. PHP, yang kita tutup. Nah, lalu echo variabel D-nya. Hmm, kemudian, nah, sudah. Kemudian kita kasih masuk untuk nama kegiatannya $D, lalu ini tanda kurung siku. Kemudian kita kasih masuk ke nama kegiatan. Nah, setelah itu di bagian ini tanggal kita ganti jadi tanggal. Dia punya untuk setiap penamaan ini harus sesuai dengan nama struktur database yang ada di database kita. Jadi lalu di bagian syntax-nya yaitu lokasi. Lokasi, kemudian di sini kita pakai deskripsi. Deskripsi. Lalu kita coba. Nah, di sini dia akan melakukan perulangan. Deskripsi. Karena data kita ada 2, makanya dia melakukan perulangan 2 kali. Nah, di sini kita akan masukkan gambar di dalam sini. Jadi gambarnya sudah saya buat di dalam sebuah folder, yaitu folder album. Jadi di bagian gambarnya di bagian sini, kita hapus kelasnya. Kemudian di dalam sini kita ganti jadi tag PNG. Lalu gambarnya untuk ini kita album, masuk album, kemudian ini. Nah, di sini karena tanggalnya kita berdasarkan ID-nya, maka yang ini kita ganti jadi ID kegiatan. ID kegiatan. Jadi dia berdasarkan ID-nya. ID fotonya berdasarkan ID. Jadi penamaannya kita gunakan angka. ID kegiatan kita refresh.
Nah, dia masih dalam begini. Kita atur untuk ukurannya. Tambahkan 100%. Kemudian kita refresh. Nah, dia akan jadi seperti ini. Gambarnya jadi seperti ini. Nah, di sini kita kasih satu bawah sini. Setelah tip ini kita kasih HR. Kemudian kita refresh. Karena dia akan membuat sebuah garis. Oke. Display. Sudah. Oke, demikian untuk tutorial display data yang kedua kali ini. Nanti video yang berikut kita akan membuat insert data untuk buku tamu.